Ya, baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di kuliah kimia. Dan kali ini adalah pertemuan yang ke-14. Di mana pertemuan ke-14 kali ini kita akan membahas tentang elektrokimia. Pokok bahasan di elektrokimia cukup banyak, jadi saya bagi menjadi dua ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas elektrokimia yang pertama. Jadi elektrokimia sendiri adalah proses reaksi reduksi dan oksidasi, atau bisa juga dibilang reaksi redoks ya. Jadi yang pertama ini pengertiannya, energi dilepaskan oleh reaksi yang spontan untuk menghasilkan listrik. Jadi untuk yang reaksi spontan ini, contohnya di dalam baterai kita ya, baterai alat-alat kita, seperti baterai HP, baterai laptop, dan lain sebagainya, di mana reaksi terjadi secara spontan, menghasilkan energi listrik untuk menghidupkan alat-alat elektronik. Nah, kemudian yang kedua, energi listrik digunakan untuk membuat reaksi yang tidak spontan. Jadi kalau kita mencas ya, mengisi daya dalam sebuah baterai itu termasuk reaksi yang tidak spontan. Ini contohnya, Mg menjadi tambah O2 menjadi MgO. Dimana ini kita bagi menjadi dua ya. Jadi kalau reaksi seperti ini, kita bagi menjadi dua. Kita tulis yang pertama dulu, reaksi oksidasi. Dimana reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron. Nah, dengan melepaskan elektron, otomatis muatan dalam atom atau unsur tersebut atau ion tersebut akan bertambah. Kita bisa lihat ini ya, Mg jadi Mg2+. Muatannya bertambah menjadi 2+. Dengan melepaskan 4 elektron, karena ini koefisiennya 2. Ini 2 ya. 2 kali 2, 4. Jadi melepaskan 4 elektron. Kemudian reaksi yang kedua, inilah reaksi reduksi, di mana reaksi reduksi adalah reaksi dengan atau disertai dengan penambahan elektron, ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Nanti akan kita bahas. Nah, contohnya seperti ini ya. O tambah 4E menjadi 2O2-. Ini contoh reaksi redoks. Nah, kemudian ini ada konsep lagi bilangan oksidasi yang tadi kita sudah singgung ya. Jadi ini ada beberapa ketentuan dalam penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, unsur bebas tanpa kombinasi dengan unsur yang lainnya memiliki bilangan oksidasi 0. Jadi unsur bebas itu 0. Jadi diingat ya. Ini contohnya, natrium, berium, kalium, timbal, H2O2P dan sebagainya, itu adalah 0. Kemudian ketentuan yang kedua, pada ion monoatom, bilangan oksidasi sama dengan muatannya atau muatan ion tersebut. Ini contohnya Li+ ya. Jadi muatan Li itu +1, Fe3+ +3, O2- -2. Ini seperti konsep kita pelajari waktu dengan mempelajari tentang ikatan kimia ya, teori elektron valensi dan ikatan kimia. Jadi Anda harus ingat pelajaran kita kemarin. Kemudian ketentuan yang berikutnya, bilangan oksidasi oksigen selalu -2. Jadi diingat, oksigen selalu -2. Kemudian yang berikutnya, bilangan oksidasi untuk hidrogen adalah +1. H+ ya, +1. Kemudian golongan 1A, ini logam ya, bilangan oksidasinya +1 karena elektron valensinya 1. Ya, jadi dia melepas 1 elektron menjadi +1. Kemudian golongan 2, +2. Dan fluorin selalu -1, diikuti dengan golongan halogen yang lain, biasanya itu +1. -1 ya.
Jadi fluorin itu min 1, golongan halogen, dan kawan-kawannya itu min 1. Kemudian jumlah dari bilangan oksidasi atom dalam suatu molekul atau ion ini sama dengan muatan dalam molekul atau ion tersebut. Ini contohnya. Jadi kalau ion HCO3 min, ini muatannya adalah min 1. Muatan senyawa tersebut atau muatan molekul atau ion tersebut adalah min 1. Nah, sekarang menentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Nah, jadi kita cari bilangan oksidasi untuk H, untuk C, dan untuk O. Jadi kita dari penjelasan tadi kita sudah tahu ya bahwa H itu plus 1. Kemudian O itu adalah min 2. Jadi 3 kali min 2 adalah min 6. Ya. Min 6 plus 1 min 5. Min 5, sedangkan ini adalah muatannya, totalnya adalah min 1. Jadi C adalah plus 4. Ini ya. Kira-kira seperti itu contoh pemberian bilangan oksidasi pada masing-masing atom dalam suatu molekul atau senyawa. Nah, kemudian cara menyetarakan sebuah reaksi redoks, balancing redox equation. Mungkin di waktu SMA kita telah belajar ya, ini sedikit mengulang saja. Jadi kita buka memori kita. Jadi ada beberapa cara ya, atau beberapa tahapan. Ini ada contoh soal misalnya, oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ menggunakan dikromat dalam suasana asam atau larutan asam. Nanti ada juga larutan basa. Jadi harus dibedakan. Ini penjelasannya. Yang pertama, tulis persamaan tidak setara ya. Dalam arti adalah ini soalnya ditulis. Biasanya reaksi redoks itu soalnya ada sebuah reaksi belum setara. Jadi langkah yang pertama tentu saja kita harus menulis soalnya dulu. Kemudian yang kedua, bagi persamaan tersebut menjadi dua buah reaksi. Nah, dalam konsep redoks, dua buah reaksi itu adalah reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Kita bagi dua. Yang pertama, oksidasi. Oksidasi adalah reaksi melepaskan elektron dan ditandai dengan peningkatan bilangan oksidasi. Dari reaksi ini kita bisa lihat bahwa oksidasi terjadi pada Fe. Bilangan oksidasi Fe2+ adalah plus 2, Fe3+ adalah plus 3 dengan melepaskan 1 elektron. Kemudian reaksi reduksi ya. Reaksi reduksi adalah reaksi penambahan elektron ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Ya, jadi Cr2O72- ini dari tinjau dari atom Cr, yaitu plus 6, sedangkan di kiri atau di kanan adalah plus 3. Jadi penurunan bilangan oksidasi dari plus 6 menjadi plus 3. Ya, ditandai dengan pelepasan 3 elektron kalau dilihat dari jumlah bilangan oksidasinya ya. Seperti itu. Nah, setelah menyusun dua buah reaksi ini, langkah yang berikutnya, setarakan atom dalam suatu reaksi tersebut lebih dulu dibandingkan dengan atom O dan atom H. Artinya kita abaikan dulu tahap ini untuk atom O dan atom H. Kita setarakan dulu untuk atom-atom yang lain ya. Kita bisa lihat dalam reaksi oksidasi, Fe di kiri dan Fe di kanan itu sudah sama, sudah setara ya, artinya satu ion itu atau satu atom. Kemudian yang di bawah untuk reaksi reduksinya
ini ada CR2, kemudian ini ada CR, jadi nggak setara. Artinya kita setarakan dulu dengan menambahkan 2 di CR3+. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian yang keempat, pada reaksi asam, tambahkan H2O untuk menyetarakan atom O, dan tambahkan H+ untuk menyetarakan jumlah atom H. Jadi kita lihat di sini, ini O-nya 7 ya. O-nya 7, untuk menyetarakannya ditambah H2O, 7 H2O, karena O-nya 7. Nah, sedangkan untuk menyetarakan menyetarakan atom H di sini, kita tambahkan dengan H+. Karena ini adalah 7H2, jadi kita tambahkan 14 H+ di sisi kiri. Ya, sudah setara ya. Dan yang kelima, nah ini tambahkan elektron pada masing-masing reaksi untuk menyetarakan muatannya. Nah, jadi yang pertama tadi oksidasi kan ada plus 1E dengan melepaskan 1 elektron, kemudian yang di bawahnya kita bisa hitung dulu ya, ini 14. Kemudian ini 2, jangan dihitung yang CR-nya, dihitung yang satu senyawa atau molekul ini. Jadi 14 dikurangi 2 plus 12. Dan ini 6 plus 6 ya, ini plus 12, ini plus 6. Jadi di sisi sini ditambah dengan elektron sebanyak 6. Ya, jadi muatannya sudah setara. Nah, kemudian untuk menjumlahkan kedua reaksi tersebut, ya jadi gini, karena ini adalah elektronnya 1, ini 6, jadi yang reaksi yang oksidasi kita kalikan dengan 6. Oke ya. Jadi ada semuanya kita kalikan dengan 6 untuk reaksi yang oksidasi. Ganti 6E. Nah, setelah itu kemudian kita jumlahkan. Jadi kita bisa mencoret atau menghilangkan elektronnya karena udah setara ya, sama-sama 6. Kemudian kita tulis lagi reaksinya secara lengkap. Nah, ini adalah sampai tahap ini Anda sudah menyetarakan reaksi redoks. Ini jawabannya sudah selesai. Nah, ini dalam kondisi asam. Apabila dalam kondisi basah, langkahnya lebih banyak lagi. Jika dalam kondisi basah, ini langkah ini belum selesai, perlu menyetarakan muatan H+ dengan menggunakan OH-. Nah, ini kalau kondisi basah, karena 14 H+ tambah 14 OH-. Dan setarakan atom O pada OH- dengan menambahkan H2O. Oh, sorry, saya ulangi ya. Ini tambahkan OH- di sisi kanan dan sisi kiri. Saya ulangi. Tambahkan OH- untuk kondisi basah di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi tadi karena di 14 H+, perlu tambah 14 OH-, sini juga tambah 14 OH-. Nah, ini 14 OH- tambah 14 H+ adalah air, ini jadi air. Jadi 7H2O. Betul ya? Bukan 7H2O, 14H2O ya. Ini 14H2O. Nah, ini H2O. 14H2O dikurangi 7H2O, jadi sisa 7H2O di sisi kiri. Kemudian Anda tulis lagi reaksinya. Ini CR2O72- tambah 6Fe2+ tambah 7H2O menjadi 6Fe3+, tambah 2Cr3+, dan tambah ini 14 OH-. Itu kalau dalam suasana basah ya. Jadi kurang lebih penyataan reaksi redoks seperti itu. Nanti Anda bisa latihan sendiri di rumah masing-masing ya. Jadi dalam penyelesaian persamaan ataupun penyetaraan ini Anda harus banyak latihan juga.
Sebenarnya konsepnya gampang ya kalau Anda pelajari. Nah, kemudian ini adalah sel galvani ya, atau bisa dibilang dengan sel volta. Jadi fungsi sel ini adalah untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, inilah contoh gambar dari sel galvani. Kita bisa perhatikan bahwa di sisi kiri ini, nah ini adalah reaksi oksidasi. Kemudian di sisi kanan adalah reaksi reduksi. Ini ada jembatan garam, berisi garam KCl. Terdiri dari muatan ZnSO4. Di sini CuSO4. Jadi muatannya ataupun anionnya itu harus sama-sama SO4 2-. Di mana oksidasi. Inilah reaksi melepaskan elektron. Bisa kita tulis ya di sini ya. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Zn menjadi Zn2+ plus 2e. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penambahan elektron. Jadi 2-, tambah Cu2+ menjadi Cu. Reaksi oksidasi terjadi di anoda. Ini batang anoda. Zn-nya sebagai batang anoda, dan reaksi reduksi terjadi di katoda. Nah, ini adalah batang katodanya, tembaga ya. Jadi kalau apabila masing-masing muatan ini kan sudah dihubungkan dengan jembatan garam, kemudian ditambahkan kabel, dihubungkan ke dalam lampu. Lampu tersebut akan menyala disebabkan karena ada aliran elektron. Kita ketahui bahwa listrik adalah aliran elektron, sehingga terjadi aliran elektron dari anoda menuju katoda. Nah, tadi reaksi di anoda tadi adalah reaksi oksidasi, di mana terjadi pelepasan elektron sehingga menghasilkan Zn2+. Oksidasi, bilangan oksidasi bertambah, Zn menjadi Zn2+, sehingga terlepas ke dalam larutan. Semakin lama, elektroda Zn akan semakin berkurang masanya. Lama-lama semakin kecil karena terjadi pelepasan Zn2+ ke dalam larutan. Jadi elektroda tersebut akan semakin berkurang. Lama-kelamaan semakin berkurang. Kemudian yang di sisi katoda, lama-lama dia akan menempel ya. Cu2+-nya akan menempel di elektrodanya atau di katodanya, sehingga semakin lama elektroda Cu atau katoda ini semakin bertambah atau semakin berat. Yang ini semakin berkurang karena dia lepas ke sini. Yang ini semakin bertambah karena dia bertambah masuk nempel ke dalam elektroda atau katoda itu. Yang seperti yang kita lihat ini adalah contoh reaksi yang spontan. Contoh reaksi di dalam baterai untuk menghidupkan alat-alat elektronik. Reaksinya seperti ini. Konsep reaksinya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini setelah melepaskan Zn2+, bagian ini, larutan ini menjadi bermuatan positif. Karena semakin banyak Zn2+ yang terlepas, sedangkan yang di sini menjadi bermuatan negatif. Karena Cu-nya menempel di katoda. Cu2+ menempel di katoda sehingga ini muatannya menjadi negatif. Nah, untuk menetralkan muatan atau menyeimbangkan muatan, diperlukan adanya jembatan garam. Nah, jadi garam yang anion atau Cl- menuju ke bagian yang bermuatan positif untuk menetralkan larutannya. Kemudian yang kation atau yang K+ menuju ke larutan yang bermuatan negatif untuk menetralkan muatannya. Kemudian reaksi totalnya ini ya, bisa dilihat. Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ dan Cu. Ini digabung ya, jadi reaksi di anoda dan juga di katodanya digabung.
penjelasan tentang sel galvanik atau sel volta adalah sebagai tadi ya itu. Kalau misalnya Anda belum jelas, Anda bisa baca di buku-buku yang lain. Nah, perbedaan potensial yang tadi ya, ini tadi ada diukur karena ada lampunya, pasti ada beda potensial gitu. Karena listrik mengalir itu pasti ada karena ada beda potensial, ya kan. Beda potensial antara anoda dan katoda disebut dengan tegangan atau cell voltage, atau bisa juga disebut dengan EMF, electromotive force. Ada juga disebut sebagai potensial sel, ya. Itu reaksinya tadi kita sudah tulis ya tadi ya. Ini reaksi secara keseluruhan. Nah, kemudian ini contoh diagramnya seperti ini. Ini reaksi di anoda, reaksi oksidasi. Sedangkan ini reaksi di katoda, reaksi reduksi. Ini ada elektrodanya simbolnya ya. Kemudian dua ini adalah jembatan garam. Contoh penulisannya seperti itu. Ya, kemudian ada juga kita pelajari tentang potensial reduksi standar. Potensial reduksi standar adalah tegangan yang diasosiasikan sebagai reaksi reduksi pada elektroda di mana larutan itu konsentrasinya adalah 1 M dan gas yang digunakan itu tekanannya 1 atm. Ini contohnya adalah gas H2 ya. Gas H2 kemudian dimasukkan ke dalam sebuah larutan berisi 1 M HCl. Kemudian di sini ada elektroda platina. Nah, kemudian dihitung ternyata ini adalah beda potensial ya. Potensial reduksi standar itu ternyata 0. Nah, ini contoh dari standar hidrogen elektroda atau elektroda hidrogen standar. Jadi tidak memiliki nilai nolnya adalah 0. Kemudian, nah ini contoh di reaksi yang tadi, reaksi di oksidasi ya tadi ya, karena Zn tadi di sisi oksidasi, dia di anoda. Nah, kemudian ini diganti dengan hidrogen standar, elektroda hidrogen tadi ya. Nah, reaksinya menjadi seperti ini karena tadi di anoda sama, kemudian yang di katoda diganti dengan hidrogen. Jadi reaksinya seperti ini. Kemudian untuk menghitung selnya atau potensial reduksi standar dari sel ya, ini adalah dengan rumus E katoda dikurangi dengan E di anoda. Karena beda potensial dari masing-masing elektroda kan itu. Kemudian selnya E di katoda. Di katoda kan H2 ya. Ini tadi. Ini reaksi reduksi. Dikurangi dengan E di anoda, reaksi oksidasi ini. Kemudian karena SL-nya terbaca adalah 0,76 ini ya, yang terbaca ini. Kemudian ini adalah 0 tadi. Kemudian yang di anoda ini kita cari. Dan dihitung ketemu min 0,76. Jadi artinya apa? Ini tadi di anoda, reaksi oksidasi, kita hitung potensial reduksinya. Artinya dibalik, reaksinya dibalik. Ini jadi min. Nah, ini tadi reaksi oksidasi menjadi reaksi reduksi. Jadi nilainya negatif. Kalau ini tadi reaksi oksidasi terbaca 0,76. Ya, namanya potensial reduksi standar, reduksi ya, bukan oksidasi.
sehingga nilainya adalah min 0,76. Kemudian sebaliknya, nah ini jika yang dioksidasi atau di elektroda di anoda diganti dengan H2, kemudian yang ini tetap di reduksi adalah tetap. Kita hitung juga untuk yang Cu-nya. Ya, ini reaksi di anoda diganti dengan H2. Kemudian di katodanya sama ya, Cu juga reduksi masih. Kemudian kita hitung E untuk yang di katodanya. Nah, ini SL sama E katoda dikurangi E anoda. SL kan terbaca ini 0,34. Nah, ini yang kita cari. E katoda atau E reduksi. Cu12 menjadi Cu dikurangi dengan E anoda karena diganti dengan H2 makanya 0. Nah, sehingga E di katoda itu 0,34. Ini sudah benar. Artinya dia sama mengalami reduksi juga, sehingga nilainya terbaca adalah nilai yang sebenarnya. Kalau yang tadi, karena dia sebenarnya reaksinya di anoda oksidasi ya, untuk menghitung potensial reduksi standar, ya reaksinya harus dibalik, sehingga tandanya jadi negatif. Kalau ini dia tidak diubah karena dia memang mengalami reduksi. Jadi semakin besar nilai potensial reduksi standar ini, atau N0 ini, semakin tinggi zat tersebut mengalami reduksi. Ya, jadi dibandingkan dengan Zn tadi, karena ketemunya Zn adalah min 0,76, sedangkan di Cu adalah 0,34. Jadi yang paling gampang mengalami reduksi atau kekuatan reduksinya paling kuat atau lebih kuat adalah Cu dibandingkan dengan Zn. Ya. Ini tabel ya, ini bisa kita lihat. Nah, ini kita bisa bandingkan bahwa ini semakin besar nilai N0 ya, nah, semakin mudah zat tersebut mengalami reduksi atau kekuatan reduksinya lebih tinggi. Ya. Nah, semakin positif, semakin besar nilai N0, kecenderungannya mengalami reduksi juga semakin besar, ya kan? Ini untuk setengah reaksinya itu sebenarnya bisa dibalik ya. Lalu dibalik berarti tanda dari N0-nya juga harus dibalik. Artinya ini, kalau ini dia plus kemudian dibalik menjadi Fe min tambah 2E menjadi F2 ya. Jadi nilainya min 2,87. Tinggal dibalik saja. Ini sama tadi dibalik. Kemudian yang ini, nah kalau koefisien stoikiometri itu tidak berpengaruh terhadap nilai E. Artinya apabila ada dua atom, koefisien 2 ini diganti kita misalnya 4, nggak pengaruhnya, ini nggak usah dikali 4 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita bahas spontanitas reaksi redoks atau kespontanan reaksi redoks. Itu bisa diperoleh dengan melihat nilai E-nya. Nah, bagaimana kita menghitung nilai E adalah sebagai berikut ya, langkah-langkahnya. Sebelumnya kita perlu ingat bahwa listrik adalah aliran elektron, di mana elektron itu memiliki muatan dalam kolom ya. Dan kita bisa juga, atau kita bisa ingat ya, 1 farad ini hasil perkalian antara jumlah atom dengan jumlah muatan. Jumlah atom atau partikel ini adalah bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23 elektron dikali dengan muatan elektron, 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom, sehingga 1 farad ini adalah 9,647 kali 10 pangkat min 4 kolom per mol. Ini bisa kita bulatkan ya,
jadi 96.500. Ini nanti kita bulatkan jadi 96.500 kolom per mol. Nah, kemudian SL itu sendiri merupakan kerja dibagi dengan jumlah muatan. Ini kerja ya, work, kerja. Tandanya minus karena SL itu melakukan kerja terhadap lingkungan. Dia menghasilkan kerja sehingga tandanya minus. Dibagi dengan total muatan. Total muatan itu sendiri adalah jumlah mol dikalikan dengan bilangan Faraday. Bilangan Faraday ini tadi ya, 96.500. Nah, kemudian dari persamaan ini diturunkan menjadi ini. Kerja sama dengan min N kali F kali SL. Ini tinggal diturunkan saja. Ini ya, kita keep dulu persamaan ini. Atau kita tandai dulu ya. Ini kita tinggal ini. Kita tandai dulu. Kemudian kita juga ingat bahwasanya delta G adalah Gibbs Free Energy. Pada pertemuan kemarin minggu lalu kita sudah bahas. Energi Gibbs adalah energi yang tersedia untuk melakukan kerja. Bisa dibilang delta G sendiri itu sama dengan W. Karena delta G adalah energi yang tersedia untuk melakukan kerja. Bisa dinotasikan seperti ini. Kemudian dari dua persamaan ini digabungkan menjadi ini. Delta G sama dengan, karena W tadi sama, diganti dengan min N kali F kali SL. Nah, kemudian pada saat keadaan standar ya, delta G standar ini juga sama, SL-nya juga dalam bentuk standar. Standar dalam arti pada temperatur 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Ini yang dimaksud dengan keadaan standar. Nah, kemarin kita juga telah mempelajari rumus ini ya. Pada saat membahas tentang termodinamika. Ini hukum ketiga termodinamika. Kemarin kita sudah bahas ini. Delta G standar adalah min RT ln K. K, ini K, konstanta kesetimbangan. Kemarin kita juga sudah mempelajarinya. Jadi kedua persamaan ini, dua persamaan ini digabungkan menjadi ini. Ini ya, min NF SL sama dengan min RT ln K. Digabung sehingga SL, karena ini coret ya, min sama min coret, RT per NF ln K. Nah, kemudian dimasukkan nilai R sama T nya. Ini pada saat standar ya, karena 25 derajat Celcius, 298 derajat Kelvin ya. Kita masukkan saja angkanya sehingga ketemu ini. Pada saat standar SL nya 0,0257 kali, sorry ini bukan kali ya, ini V, karena SL adalah dalam satuannya V ya, 0,0257 V per N. N itu ini jumlah mol elektron pada sebuah reaksi. Ln K, konstanta kesetimbangan. Nah, jadi semua ini ada hubungannya. Jadi SL itu ada hubungannya dengan konstanta kesetimbangan. Ada hubungannya dengan energi Gibbs, delta G. Jadi semua formula-formula dalam matematika, fisika, kimia itu semuanya saling berhubungan. Ya, jadi Anda harus ingat, Anda harus hati-hati juga. Nah, ini tadi kita sudah bahas tadi bahwasanya ada hubungan juga antara delta G ya, delta G standar kemudian dengan SL sama K ya.
Ini ada bunganya, ada, ini bisa dilihat sendiri ya. Delta G standar sama dengan min NF SL. Delta G standar sama dengan min RT ln K, hubungannya dengan K. Kemudian hubungan antara SL dengan K, SL adalah RT per NF kali ln K. Ini hubungan dari masing-masing antara delta G standar, SL standar, dan juga K. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemarin kita telah pelajari bahwasanya jika delta G standar itu negatif, artinya reaksi tersebut spontan ya. K-nya itu lebih besar dari 1. Nah, kalau K lebih besar dari 1, otomatis SL-nya itu positif. Kalau ln 1 itu 0, ln lebih besar dari 1 itu positif, sehingga SL-nya positif. Ini ya, rumus yang ini ln K. Jika lebih besar dari 1, pasti hasilnya positif, sehingga reaksi tersebut spontan, cenderung menghasilkan produk. Contoh reaksi spontan tadi adalah penggunaan baterai dalam alat-alat elektronik seperti laptop dan juga baterai. Kemudian pada saat keseimbangan, delta G-nya itu 0. Ya, karena K-nya sama dengan 1. Ln 1 itu 0. Ya kan, ln 1 0 sehingga delta G-nya 0. Kemudian SL-nya juga 0 karena ln 1 itu 0. SL-nya ini 0. Nah, reaktan dan produk pada saat setimbang, artinya sama-sama ya, konsentrasinya sama pada saat kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, nah, delta G-nya positif, reaksi yang tidak spontan. Ini K-nya kurang dari 1. Ln kurang dari 1, ya kan? Jika ln kurang dari 1, hasilnya, karena ini min kali min, ln kurang dari 1 itu pasti minus, sehingga delta G-nya positif. Ya, delta G-nya positif. Nah, sedangkan SL-nya itu negatif. Ini ln K-nya kurang dari 1 negatif, SL-nya negatif. Reaksi yang tidak spontan, SL-nya negatif, cenderung menghasilkan reaktan. Terjadi pada saat kita mencas sebuah baterai. Ini termasuk reaksi yang tidak spontan. Oke, paham ya? Oke, baik. Nah, ini pengaruh konsentrasi terhadap elektromotif sel. Elektromotif force ya, sorry. Ini kita contohkan dulu ini. Saya tandai dulu ya, ini adalah sebuah reaksi kimia. Kemarin kita telah pelajari tentang konsep kesetimbangan, di mana ini Hi, hasil bagi reaksi itu adalah produk dibagi dengan reaktan, dikalikan dengan masing-masing koefisien. Nah, pada saat setimbang, Hi itu sama dengan K. Jadi sebenarnya itu rumusnya sama. Hasil bagi reaksi sama dengan K. K itu pada saat setimbang. Jika Hi itu tidak setimbang, seperti itu ya. Sebenarnya rumusnya sama. Ini kita juga telah pelajari kemarin. Hubungan ini di hukum termodinamika yang ketiga. Delta G sama dengan delta G standar tambah RT ln Q. Ln Q rumusnya ini masukkan ke sini. Ini tadi delta G min NFE yang persamaan yang tadi ya. Ini tadi. Ini ya. Min NFE. Kemudian delta G standar min NFE standar RT ln Q. Nah, kemudian ini adalah E. Kita cari E-nya. Ini ya. Dengan cara ini digabungkan ya. Ini kita bagi semua. Ini kita bagi dengan
NF ya. NF. Kita bagi min kita bagi dengan min NF. Jadi masing-masing semua kita bagi dengan min NF, sehingga ini menghasilkan E sama dengan E standar dikurangi RT per NF ln Q. RT tadi kita masukkan angkanya 8,314 kali T pada saat standar itu 298 derajat Kelvin. Ya, sekarang misalkan ini ya. Nah, rumusnya ini. E sama dengan E standar minus 0,0257 volt per N, jumlah molnya dalam sebuah reaksi, ln Q, konsentrasi produk dibagi dengan reaktan, kira-kira seperti itu. Oke, baik, sudah panjang lebar ya, jadi mudah-mudahan Anda mengerti, ya lebih banyak latihan di rumah. Oke, cukup sekian kuliah kita pada siang hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, selamat siang dan selamat belajar. Sampai jumpa lagi.